semuanya, perkenalkan nama aku Najwa. Nah, kembali lagi nih di podcast Z-Talk. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu episode di series Black Mirror, yaitu Headed in the Nation. Nah, di episode kali ini itu menggali fenomena yang menarik nih, yaitu tentang kekuatan teknologi dan dampaknya moralitas serta kehidupan sosial kita. Tapi kali ini gue nggak sendirian nih, gue ditemenin sama teman-teman gue yang pastinya seru banget. Boleh dong kenalin dari sebelah situ, namanya siapa? Halo, nama aku Fitra. Halo, nama aku Alia. Nama aku Angie. Dan nama aku Olivia. Nah, siapa nih yang di sini belum nonton episode 1 ini? Gue belum sih, tapi yang gue denger ini tuh kayak tentang media sosial dan semacam kasus kriminalitas besar gitu nggak sih? Ya, aku juga belum sempet nonton sih. Tapi kelihatannya ada unsur misteri dan teknologi tinggi gitu. Kalau Angie, Kita sih udah nonton ya, Ci ya? Iya, udah banget. nah bener banget nih, bagi yang pengen banget nih penasaran gimana sih gambaran tentang episode yang ini. Nah, itu nanti bakal diceritain sedikit sama Angie sama Olive. Oke, jadi ceritanya itu dimulai dari kematian seorang jurnalis bernama Joe Powers yang jadi sasaran hujatan online setelah dia nulis artikel yang lumayan ofensif deh bagi netizen. Setelah kematiannya Joe Powers itu, makin banyak tuh korban yang bermunculan dan semuanya punya satu kesamaan. Mereka jadi target hashtag viral bernama Death2. Jadi maksudnya semua yang ada di hashtag itu bakal mati. Betul banget, dan ternyata kematian orang-orang ini tuh asalnya dari drone lebah buatan yang awalnya sih dirancang buat menggantikan lebah asli yang kebetulan punah di kota itu dan membantu penyerbukan tanaman gitu deh buat pertanian. Sebenarnya positif dan bermanfaat nggak sih? Tapi drone-drone ini tuh diretas sama pihak tertentu tuh untuk membunuh orang-orang yang jadi target hashtag Death2 tadi. Waduh, berarti teknologi yang awalnya bermanfaat banget malah menjadi ancaman besar dong ya? Betul banget tuh. Dan yang bikin ini seru, episode kali ini tuh ngikutin investigasinya detektif Karen Park dan rekannya Blue Coulson dalam kasus ini yang akhirnya berujung pada konspirasi. Nah, kalau kita lihat lebih dalam nih, episode ini tuh sebenarnya banyak bicara tentang cancel culture dan kekuatan media sosial untuk menghancurkan seseorang. Tapi itu tuh lebih ke killing culture gak sih? Sekarang kita bahas lebih dalam. Kalau kita lihat dari perspektif filosofis, episode ini ngomongin bagaimana teknologi nggak cuma jadi alat, tapi juga mengambil alih fungsi moral manusia. Ini membawa kita ke dalam satu pertanyaan. Apa yang terjadi kalau teknologi digunakan untuk menghakimi manusia? Tapi kan teknologi itu cuman alat ya. Yang salah itu manusia yang gunain alatnya gak sih? Bener, tapi justru disinilah bagian menariknya. Teknologi lebah drone dalam Hated in the Nation gak cuma alat. Dia sudah melampaui batas alat dan mengambil alih fungsi manusia, yaitu memberi hukuman, bahkan jadi hakim untuk menentukan siapa yang hidup atau mati. Ini mirip konsep transhumanisme, yaitu bagaimana teknologi digunakan untuk melampaui keterbatasan manusia. Tapi di sini teknologi malah jadi bumerang.
Jadi transhumanism itu intinya kayak meningkatkan kemampuan manusia menggunakan teknologi gitu ya. Tapi kayak kalau moral manusia yang gak kuat malah jadinya bahaya dong. Benar, dan itu poin kritisnya. Teknologi lebah drone di episode ini dirancang untuk kebaikan, yaitu menggantikan lebah yang punah demi menjaga ekosistem. Tapi ketika diretas, mereka berubah menjadi senjata. Ini mengingatkan kita bahwa teknologi secanggih apapun tetap bergantung pada moralitas manusia yang mengendalikannya. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, teknologi ini sebenarnya nggak cuma soal efisiensi, tapi juga berperan untuk menggantikan keadilan tradisional. Tapi emangnya sistem kayak gini tuh sesuai ya sama nilai-nilai kemanusiaan? Makanya episode ini kayaknya mengkritik obsesi kita terhadap kemajuan teknologi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai dasar seperti empati, kebebasan, dan keadilan. Sekarang kita masuk ke aspek etisnya. Dalam Hated in the Nation, episode ini tuh basically nunjukin gimana rapuhnya hubungan manusia di era digital ini nih. Jadi #death2 ini tuh jadi kayak simbol kekuatan destruktif dari budaya penghakiman publik di media sosial. Iya sih. Ini tuh mirip banget sama kehidupan nyata ya. Jadi tuh kayak banyak orang yang ngerasa punya hak buat ngehujat ataupun nge-cancel orang lain di media sosial. Padahal kalau kita lihat dari sisi relasionalitas manusia, hubungan autentik itu cuma bisa terjadi kalau ada rasa hormat dan empati. Tapi di sini hubungan itu digantikan oleh semacam tragedi kolektif di mana orang bersatu untuk menghancurkan, bukan untuk mendukung. Dan yang lebih ironisnya, media sosial tuh bikin kita lupa sama esensi kemanusiaan kita. Kita tuh terlalu fokus sama tren dan popularitas sampai lupa sama dampaknya ke orang-orang lain. Benar banget. Episode ini itu kayak ngejelasin bahwa tanpa aturan dan tanggung jawab, teknologi bisa jadi alat yang justru memecah hubungan manusia dan menghilangkan empati. Aku jadi lebih sadar kalau teknologi itu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik maupun yang lebih buruk. Dan ya tergantung bagaimana kita menggunakannya lagi sih. Setuju banget. Sebenarnya teknologi itu perannya netral, tapi balik lagi ke moralitas manusia yang nentuin arahnya jadi positif atau negatif. Episode ini tuh jadi pengingat buat kita bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangin dengan tanggung jawab sekecil apapun pendapatnya itu. Nah, benar banget. Oke guys, makasih banget ya udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku. Dan makasih banget buat kalian yang udah dengerin dari awal. Semoga diskusi ini bisa ngasih perspektif baru soal hubungan antara teknologi, etika, dan kemanusiaan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!